Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rosi Putri Simamora. Saya mahasiswa Prodi Akuntansi Unsia dengan NIM 2403010205887 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dan dosen pengampu Bapak Abdul Rahman SEMAK. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas makalah saya yang telah saya kumpulkan sebelumnya pada mata kuliah ini dengan judul Manajemen Keuangan. Pada kesempatan ini juga, saya akan menampilkan PowerPoint sebagai hasil dari rangkuman makalah yang telah saya buat. Adapun judul makalah dari tugas pada mata kuliah ini yaitu Manajemen Keuangan. Rumusan masalah yang saya ambil pada makalah saya adalah yang pertama, bagaimana pengertian dan konsep manajemen keuangan pada perusahaan. Yang kedua, apa tugas pokok manajemen keuangan perusahaan. Yang ketiga, fungsi manajemen keuangan pada perusahaan. Yang keempat, bagaimana penerapan dan implementasi prinsip manajemen keuangan pada perusahaan. Yang kelima, analisis sumber dana pada perusahaan. Yang keenam, bagaimana tanggung jawab manajer keuangan pada perusahaan. Yang terakhir, tujuan manajemen keuangan pada perusahaan. Adapun pembahasan pada makalah saya, yang pertama, definisi dan konsep manajemen keuangan. Secara keseluruhan, saya mengambil definisi dari konsep manajemen keuangan itu sendiri adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan membuat keputusan tentang bagaimana mengelola aset dan keuangan dengan efektif, serta mengeluarkan biaya yang minimal. Sedangkan definisi manajemen keuangan menurut para ahli, yang pertama, Liefman mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapatkan atau memperoleh aktiva. Yang kedua, Swat Husan mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Dan yang terakhir, Erlina SE mengatakan bahwa manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana atau raising of fund dan bagaimana menggunakan dana tersebut atau allocation of fund. Yang kedua, tugas pokok manajemen keuangan. Tugas pokok manajemen keuangan saya rangkum menjadi 4 poin, yaitu yang pertama, merencanakan dan memperkirakan sesuatu, di mana manajemen keuangan harus melakukan kerjasama yang baik dengan para manajer lainnya yang ikut bertanggung jawab atas hal tersebut. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan yang dibuat oleh manajer keuangan itu harus diperhatikan. Yang ketiga, memastikan agar perusahaan dapat berjalan dan beroperasi dengan efektif, sehingga manajer keuangan tentu harus saling bersinergi dengan para manajer lainnya di perusahaan. Yang keempat, penggunaan pasar modal dan pasar uang untuk dapat menghasilkan keuntungan pada perusahaan. Selanjutnya, apa fungsi manajemen keuangan? Adapun fungsi manajemen keuangan, yang pertama, sebagai perencanaan keuangan, yaitu dengan membuat perencanaan pengeluaran dan pemasukan, juga aktivitas atau kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, sebagai penganggaran keuangan, di mana menindaklanjuti hasil dari proses perencanaan keuangan tadi secara detail pada aktivitas pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga,
pengelolaan keuangan, yaitu dengan penggunaan dana untuk dapat memberikan hasil yang maksimal dengan berbagai cara serta upaya yang baik. Yang keempat, pencarian keuntungan, yaitu dengan melakukan pencarian dan menggunakan secara maksimal sumber dana yang tersedia. Selanjutnya, fungsi keuangan manajemen keuangan yang kelima yaitu penyimpanan keuangan dengan pengumpulan dana perusahaan serta penyimpanan dana agar aman dari ancaman. Yang keenam, pengendalian keuangan, yaitu dengan melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Yang terakhir yaitu pemeriksaan keuangan. Setelah hal tersebut dilakukan, di poin pertama sampai dengan 6, perlu dilakukan pemeriksaan keuangan, yaitu dengan melakukan audit internal terhadap keuangan pada perusahaan. Nah, fungsi utama manajemen keuangan yaitu investment decision atau hasil keputusan investasi, yaitu dengan aktiva atau aset apa yang akan dikelola, financing decision atau hasil keputusan pendanaan yaitu dengan penetapan sumber keuangan atau dana yang diperlukan. Yang ketiga, asset management decision atau pengelolaan aset, yaitu dengan pengelolaan dan penggunaan aktiva-aktiva. Adapun rumus yang paling umum yang kita ketahui yaitu untuk menghitung aktiva adalah aktiva merupakan hutang ditambah modal atau pasiva. Selanjutnya, bagaimana penerapan dan implementasi prinsip-prinsip manajemen keuangan. Yang pertama adalah konsistensi. Konsistensi yang dimaksud yaitu perusahaan harus menerapkan sistem dan kebijakan keuangan yang konsisten setiap periodenya. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability, di mana perusahaan harus dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana cara memanfaatkan sumber dana ataupun sumber daya. Yang ketiga, yang penting itu juga adalah transparansi, yaitu perusahaan maupun organisasi harus terbuka dalam menyediakan informasi tentang rencana apa dan aktivitas yang dilakukan dengan menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta dapat dengan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Yang keempat, integritas atau integrity, yaitu laporan dan catatan perusahaan yang jujur, lengkap, dan akurat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, yang kelima, kelangsungan hidup atau viability, yaitu dengan melakukan mitigasi risiko yang baik, merencanakan keuangan secara proaktif, serta beradaptasi terhadap perubahan ekonomi. Yang keenam, kehati-hatian atau prudence, yaitu perusahaan perlu membuat keputusan dengan mengambil pendekatan yang paling aman dan selalu mempertimbangkan risiko yang ada. Dan yang terakhir, yaitu standar akuntansi atau accounting standards. Dengan penerapan sistem akuntansi pada perusahaan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, analisis sumber dana pada perusahaan. Analisis sumber dana pada perusahaan itu dibagi menjadi yang pertama aktivitas yang dapat memperbesar kas, yang disebut juga sebagai sumber dana. Yang pertama, aktiva lancar selain kas yang berkurang, yaitu dengan terjadinya jual beli atas barang, piutang yang telah dibayarkan, serta penjualan atas surat-surat berharga. Yang kedua, jumlah aktiva tetap yang berkurang, yaitu dengan adanya pengurangan jumlah aktiva tetap bruto karena terdapat aktivitas penjualan. Jumlah aktiva tetap neto yang menandakan adanya depresiasi. Yang ketiga, adanya pertambahan utang. Dengan pertambahan utang lancar atau jangka pendek maupun utang jangka panjang. Selanjutnya, adanya pertambahan modal, yaitu terjadi karena adanya penjualan saham yang baru. Dan yang terakhir, keuntungan dari aktivitas operasional, yaitu merupakan keuntungan neto yang dapat menambah sumber dana pada perusahaan.
Sementara aktivitas yang dapat memperkecil kas pada laporan yaitu seperti meningkatnya aktiva lancar selain kas. Kita tahu dengan adanya pembelian barang sehingga membutuhkan dana itu dapat mengurangi sumber dana. Yang kedua, aktiva tetap yang bertambah. Dengan bertambahnya aktiva tetap seperti pembelian tanah dan gedung secara cash itu juga dapat mengurangi sumber dana. Yang ketiga, adanya utang yang berkurang. Pengurangan utang perusahaan disebabkan karena terjadinya pembayaran atas utang itu sendiri, sehingga menggunakan dana dan memperkecil kas. Selanjutnya, adanya modal yang berkurang. Modal yang berkurang itu dapat disebabkan karena pemilik perusahaan yang mengambil dana sehingga mengurangi kas ataupun dana pada perusahaan tersebut. Yang terakhir, adanya pembayaran dividen secara kas. Pembayaran dividen sehingga dapat mengurangi kas. Selanjutnya, apa yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan pada perusahaan? Yang pertama, manajer keuangan itu harus mampu untuk mengambil keputusan investasi atau yang disebut dengan investment decision atau pembelanjaan aktif dengan cara memanfaatkan kesempatan dan menetapkan satu atau lebih jenis investasi yang dapat menguntungkan perusahaan. Yang kedua, manajer keuangan harus mampu dalam mengambil keputusan pendanaan atau yang disebut dengan financial decision atau sering disebut juga dengan pembelanjaan pasif. Kalau tadi investment decision, yang ini merupakan financial decision yang dapat dilakukan dengan pembiayaan operasional dan menentukan biaya yang paling murah serta membiayai kegiatan investasi. Yang ketiga, manajer keuangan harus mampu untuk mengambil keputusan terkait dengan dividen. Dengan penentuan besar presentasi dari laba yang akan diberikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham atau ditahan dengan pertimbangan keperluan investasi. Selanjutnya, apa tujuan dari manajemen keuangan bagi perusahaan? Yang pertama, menurut Fahmi, pada tahun 2015, ada pun 3 tujuan manajemen keuangan, yaitu pastinya yang pertama memaksimumkan nilai perusahaan. Yang kedua, menjaga stabilitas finansial agar terus terkendali dan memperkecil risiko keuangan perusahaan di masa kini dan masa yang akan datang. Nilai perusahaan tersebut mencerminkan nilai saham perusahaan, di mana dengan memaksimalkan nilai perusahaan atau harga saham tidak sama dengan memaksimalkan data per lembar saham atau earning per share. Kenapa? Dikarenakan nilai saham merupakan ukuran subjektif dan laba IPS sebagai ukuran subjektifnya. Yang ketiga, memaksimalkan nilai perusahaan akan identik dengan memaksimumkan laba dalam pengertian ekonomi. Hal ini dikarenakan laba ekonomi didefinisikan sebagai jumlah kekayaan yang dapat dipergunakan tanpa membuat pemiliknya mengalami kerugian material. Terakhir, kesimpulan dari makalah yang telah saya buat yang berjudul Manajemen Keuangan ini, di mana suatu perusahaan atau organisasi dapat dikatakan memiliki manajemen keuangan, yaitu terdapat kegiatan yang bersifat perencanaan, adanya penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian yang dimiliki agar memperoleh sumber pendapatan dengan biaya seminimal mungkin, serta menggunakan secara efektif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan laba sebesar-besarnya dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan juga harus mampu mengetahui bagaimana cara mengelola perusahaan dan segala unsur di dalamnya dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan agar dapat memahami bagaimana keuntungan dan kerugian yang akan dapat diterima oleh perusahaan tersebut. Demikian presentasi dari makalah manajemen keuangan yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Demikian saya ucapkan terima kasih.